Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, anak-anakku semuanya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemirsa Al-Kapro TV yang berbahagia dimanapun kalian berada. Pertama-tama, tak lupa kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak begitu nikmatnya, baik diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian selawat beriringan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah apabila kita senantiasa berselawat kepadanya, kita nantinya akan mendapatkan syafaat maupun pertolongan di yaumul akhir kelak. Amin Allahumma amin. Baik, anak-anakku semuanya yang insyaallah dimuliakan Allah, kali ini bertemu lagi dengan saya Pak Rohmat di kajian remaja. Nah, ini kajian remaja kali ini adalah serangkaian Semarak Ramadan. Nah, pada kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa sekali, yang pastinya berkompeten dalam bidangnya untuk tema kita pada kali ini. Nah, sudah berada di samping saya itu, Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bu Erna? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Rahmat juga selalu sehat ya. Amin amin amin. Sehat psikisnya dan sehat fisiknya amin. tentunya. Kalau saya dipanggil Pak itu agak gimana ya Bu? Oh gitu. Oh iya, masih muda ya. Tapi kayaknya sudah patut menjadi seorang bapak yang dirindukan oleh murid-murid tercintanya gitu. Karena perlu anak-anak ketahui ya, bahwasanya Bu Erna ini dulunya guru saya, dan guru SMP juga, guru BK. Dan karena saya ngefans sama Bu Erna, akhirnya saya menjadi guru BK juga. Dan kemudian di IAIN saya kuliah bertemu lagi dengan Bu Erna menjadi dosen saya juga. Nah, alhamdulillah akhirnya kita dipertemukan kembali dalam acara yang sangat luar biasa sekali di SMP Muhammadiyah Al-Kausar Program Khusus. Nah, insya Allah kita nanti selama 1 jam ke depan akan ngobrol-ngobrol sama Bu Erna. Oke, untuk tema kita pada kali ini adalah, karena ini bulan puasa ya Bu Erna ya, kita akan membahas tentang kesehatan mental. Ya, kita ambil judul Bahagia dengan Berpuasa. Oke. Sebelum nanti kita tanyakan sama Bu Erna, dan sebelum Bu Erna menjelaskan terkait tema kita pada kali ini, saya bacakan kurikulum vitae dari pembicara kita pada hari ini. Nah, untuk namanya adalah Ibu Ernawati, sarjana psikologi, magister psikologi, kandidat doktor. Wah, kandidat doktor ini ya. Kemudian tempat tanggal lahir yaitu di Klaten, 30 Maret 1982. Nah, berarti umurnya berapa ini? Berapa ya? Masih muda saya. Masih muda ya. Kayak umur belasan tahun ya. Nah, sudah memiliki 3 anak. Alhamdulillah anaknya sehat semua nih. Alhamdulillah. Saya ingat namanya ada yang Fauzan ya. Oh, betul sekali, ada yang Fauzan. Kemudian alamatnya ada di Jalan Malabar Barat 2 nomor 4 RT 2 RW 16 Mojosongo Jebres, Solo, Jawa Tengah. Ini masih satu kelurahan sama saya, Jebres ya Bu ya. Untuk aktivitas, sekarang beliau mengajar di IAIN Surakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Bimbingan Konseling Islam dan Psikologi Islam. Kemudian beliau juga konselor keluarga, anak, dan remaja. Kemudian hipnoterapis dalam bidang pendidikan. Wah, banyak sekali ini ya. Nah, pembicara di berbagai seminar parenting tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga trainer dan motivator dalam pelatihan guru dan kepala sekolah se-Jawa Tengah dalam program sekolah cerdas. Oh, ini banyak sekali ya. Saya bacakan semua ya. Nah, atau enggak sampai terakhirnya enggak apa-apa. Oh, terakhir ya. Nah, kemudian narasumber pelatihan peningkatan kompetensi guru tingkat sekolah dasar dan menengah di Purworejo, Wonogiri, dan Madiun ya. Ini berarti kan sudah luar biasa sekali ya jam terbangnya ya. Mungkin nasional ya. Ya, itu kemudian ini penting juga ya, pendiri KBIT Al-Kausar Sukoharjo. Nah, ternyata pendiri Al-Kausar ya. Iya, KBIT jadi ada Yayasan Al-Kausar, terus
saat ini baru ada KBIT-nya. Gitu. Kita ternyata ini ya sama-sama dengan ada Al-Kausarnya. Gitu. Betul juga. Kemudian selanjutnya pengurus HIMSI, yaitu Himpunan Psikologi Indonesia cabang Solo. Kemudian pembina Peace Generation Solo. Ya, ini saya sempat ikut juga ya di Peace Generation Solo. Kemudian pengurus Konselor Indonesia atau APKIN. Pengurus Asosiasi Pendidik dan Pengembang Pendidikan Indonesia tingkat Jawa Tengah. Nah, kemudian untuk riwayat pendidikannya SDN Kranji 8 Bekasi. Di Bekasi ya Bu ya. SMP YPI 45 Bekasi, SMA Negeri 4 Bekasi, S1 Fakultas Psikologi UMS, S2 Program Magister Psikologi UMS, dan sekarang mahasiswa S3 Program Doktoral PAI UMS. Jadi sekarang selain ngajar juga jadi mahasiswa juga gitu ya. Jadi murid lagi nih. Kemudian moto hidupnya, jangan pernah berkata tidak bisa, berkatalah selalu aku pasti bisa, dan senantiasa memberi manfaat untuk orang lain. Ya, ini moto hidupnya sangat optimis sekali ya Bu ya. Kalau harus bisa ya. Kalau di film 3 Idiots itu all is well ya. Semuanya pasti beres. Berarti intinya kita harus yakin kalau kita bisa. Oke, Bu Irna, kita untuk kajian remaja pada kali ini, sebelum kita ada sesi tanya jawab, monggo nanti Bu Irna menyampaikan kepada teman-teman ya, anak-anak siswa Al-Kausar khususnya terkait tema kita pada kali ini, bahagia dengan berpuasa. Monggo sampaikan Bu Irna. Matur nuwun sekali Pak Rohmat. Ini murid kebanggaan saya ya. Jadi teman-teman atau sobat muda, saya boleh ya sebut teman-teman sebagai sobat muda gitu, biar bersemangat gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa diberi kesempatan untuk bertemu dalam online kali ini ya, dalam kajian remaja di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa alam ini dari alam kegelapan menuju dengan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sobat muda semua, saya senang sekali bisa bertemu dalam kajian remaja online kali ini yang dimoderatori oleh Pak Rahmat ya. Bisa jadi beliau adalah guru favorit kalian ya, karena dalam catatan guru BP selama saya jadi gurunya beliau ini ya, beliau tidak termasuk dalam siswa yang nakal gitu ya, tapi termasuk dalam siswa yang berprestasi. Mungkin dan alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillahnya sekarang beliau pun bisa mengabdi menjadi seorang guru, bisa menjadi orang yang bermanfaat gitu ya, insya Allah. Baik teman-teman atau sobat muda sekalian, tema yang diberikan di Ramadan kita kali ini sungguh menarik ya, bahagia dengan berpuasa. Sebelumnya saya mau tanya nih sama teman-teman semua, bahagia nggak ya puasanya? Pasti ada yang jawab, aduh kayaknya berat Bu, kok kayak gini ya ternyata puasa gitu ya. Mungkin ada yang bisa bilang, alhamdulillah Bu saya bahagia gitu ya. Berbagai rasa kita rasakan selama kita berpuasa gitu. Nah, yang menarik kenapa sih kita perlu berbahagia dalam berpuasa? Karena dalam berpuasa itu banyak sekali keutamaannya gitu. Bahagia itu bisa kita artikan sebagai perasaan senang, perasaan yang positif, energi positif, sekalipun kita dalam kondisi lapar, haus, dan menahan hawa nafsu segala macam gitu ya. Tapi bagaimana caranya biar kita tetap bisa bahagia gitu. Nah, saya akan berbagi tips kepada sobat muda semua agar sobat muda bisa merasakan bagaimana sih bisa menjaga rasa bahagia kita di bulan penuh keberkahan ini. Nah, caranya yang pertama kita harus menjaga kesehatan mental kita. Tadi Pak Rohmat sempat menyampaikan gimana sih caranya menjaga kesehatan mental. Tapi mungkin perlu juga sobat muda tahu bahwa apa sih Bu kesehatan mental? Kok ngomongin mental kayak orang gangguan mental saja gitu ya? Enggak, jadi kesehatan mental itu perlu kita upayakan gitu. Jadi suatu kondisi psikologis dalam diri setiap individu, baik itu anak, remaja, orang tua atau orang dewasa gitu ya, itu harus selalu mengupayakan kondisi kesehatan mental yang ada dalam dirinya.
Bagaimana cara mengupayakannya? Teman-teman mungkin pernah nggak sih ngerasa galau, ngerasa sedih, ngerasa kecewa? Nah itu berarti sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Bukan berarti ODGJ ya. Apa Bu ODGJ? ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Para sobat muda yang lainnya mungkin pernah menyebutnya sebagai aku kurang 1/4 atau wong edan gitu. Enggak. Jadi gangguan jiwa itu tingkatannya beragam. Ada yang rendah, sedang, ada yang tinggi gitu ya. Yang tinggi itu yang sudah harus dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi kalau kita nih sebagai orang normal ya, kita ini normal semuanya. Tetapi kita juga mempunyai masalah. Nah, ketika kita punya masalah, sampai akhirnya kita merasa sedih yang terlalu dalam, kecewa terlalu dalam, terus kita dibully mungkin sama teman sampai membuat kita sakit hati terlalu dalam, itu berarti kita sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi ada berbagai macam Pak Rohmat gangguan kesehatan mental itu. Nah, beberapa yang seringnya dialami oleh para remaja, salah satunya adalah overthinking. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah itu ya. Kenapa sih Bu kita bisa overthinking gitu? Overthinking itu diawali dengan buruk sangka. Nah, dalam ajaran kita kan kita tidak boleh berburuk sangka ya. Buruk sangka itu contohnya gini. Kayaknya aku diomongin deh sama dia. Kok dia jadi kayak gitu ya? Kok teman-teman yang lain juga jadi jauhin aku ya gitu ya. Nah, itu sebenarnya bagian dari buruk sangka. Bagaimana sih kita mensiasatinya agar kita terjaga tidak berburuk sangka? Karena kita harus menyadari setan itu akan selalu mengganggu kita. Dan Bu, kan bulan puasa, setan itu dikerangkeng loh Bu. Betul. Pernah nggak teman-teman mendengar bahwa setan itu bisa berwujud yang sesungguhnya setan atau setan yang berwujud manusia? Nah, itu yang harus kita waspadai ya. Walaupun bulan puasa, godaan itu akan tetap ada kalau pernah atau sudah melekat di diri kita. Maka yang pertama harus teman-teman lakukan adalah banyak-banyak beristighfar. Ketika buruk sangka itu mulai menyentuh pikiran kita gitu ya, kita langsung beristighfar, astagfirullahaladzim, dan berdoa kepada Allah, ya Allah lindungi aku dari godaan setan yang terkutuk, dari godaan diriku yang mungkin mengajak untuk berpikir buruk gitu. Dengan kita mencoba mengeset pikiran kita gitu ya, agar pikiran kita tidak makin menular ke perasaan kita. Jadi awalnya itu semua di pikiran kita. Kalau pikiran kita bisa kita kendalikan, maka akan dengan mudah kita mengendalikan perasaan kita. Nah, yang biasanya terjadi dengan di kalangan para remaja, pikirannya dikendalikan dulu nih Pak Roman. Jadi berburuk sangka itu tercetus gitu ya. Kok kayak gitu ya? Oh kayak ini gitu ya, dengan pikiran-pikiran yang negatif. Terus itu dinikmati pikirannya, dinikmati dan diperpanjang. Oh, dicari lagi sisi negatif yang lainnya, yang akhirnya merasuk dalam perasaan kita. Atau kalau dalam istilah psikologi itu awalnya di ranah kognitif, lalu masuk ke ranah afektif kita. Jadi terpengaruh perasaan kita, jadi bad mood, jadi nggak happy, jadi anyel, jadi perasaan kecewa itu membuncah gitu ya. Nah kalau sudah merasuki perasaan kita juga, maka dalam perilaku itu akan tercermin. Kita jadi bete, nggak mau ngapa-ngapain. Terus kadang beberapa orang yang meluapkan kemarahannya dengan melakukan tindakan-tindakan agresi dan hal-hal negatif lainnya. Atau bahkan ada juga yang mengurung diri di kamar, nggak mau ketemu siapa-siapa, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu harus kita upayakan agar tidak terlalu lama mendera diri kita. Kenapa sih Bu bisa kita siasati gitu ya? Karena sangat mungkin selama kita hidup, cobaan, ujian, masalah itu pasti akan menghampiri kita. Termasuk di teman-teman remaja juga. Karena kita masih dalam kategori masa pertumbuhan, masa perkembangan di mana hubungan sosial juga semakin berkembang. Sangat mungkin kita tidak bermaksud buruk pada orang tapi dimaknai buruk oleh orang lain. Atau bahkan kadang kita tidak menjaga tutur kita, sikap kita sehingga melukai dan menyinggung perasaan orang lain. Jadi mari kita bersama untuk menjaga kesehatan mental kita dengan tadi ya sering-sering membaca istighfar dan merubah pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Itu sebagai langkah awal teman-teman agar tidak sampai pikiran yang negatif itu bisa ke tindakan yang negatif juga. Nah, kembali tadi ke tema kita, kenapa kita perlu bahagia saat berpuasa? Tentu saja karena puasa ini sebenarnya latihan bagi diri kita untuk bisa kita menahan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Contohnya, ketika berpuasa kita nggak boleh makan, kita nggak boleh minum.
untuk bisa menahan itu kan butuh kesabaran. Betul. Ketika kita bisa berlatih sabar, maka insya Allah berarti kondisi rohani kita tuh lagi dicas gitu. Tapi kalau kitanya nggak sabar, kita masih mengeluh, kita cuma dapat apa? Dapat hanya menahan lapar dan haus saja. Jadi dapat kebermanfaatannya itu kurang afdol gitu ya, kurang menyeluruh gitu. Nah, yang menarik adalah ketika kita bisa menempa diri kita atau menggembleng diri kita agar kita menjadi pribadi yang satu takwa, pribadi yang bahagia, dan pribadi yang sehat. Nah, kita bahas satu persatu. Pribadi yang takwa, salah satu bentuk ketakwaan kita adalah dengan menjalankan ibadah puasa ini dan menjalankan ibadah-ibadah lain yang disyariatkan oleh agama kita. Selain puasa kan ada sholat gitu ya, sholat wajib dan lain sebagainya, tilawah Quran, dan kegiatan ibadah yang lainnya. Itu akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Takwa itu apa artinya? Kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, teman-teman pastinya sudah tahu apa saja yang diperintahkan dan apa saja yang harus dijauhi gitu ya. Yang kedua, kita harus bahagia. Bahagia ini berarti dari kondisi psikologis kita. Kenapa kita harus bahagia? Dengan bahagia kita akan bisa merasakan kebermanfaatan itu lebih baik. Caranya bahagia bagaimana, Bu? Tadi banyak berpikir yang positif, banyak berbaik sangka kepada orang lain, kepada situasi, sehingga kita akan dibawa happy. Saya pernah mendapat sebuah pelajaran berarti dari seorang remaja. Dia adalah seorang santri di salah satu pondok pesantren di Karanganyar. Saya rasa ini bisa untuk diambil hikmahnya oleh kita bersama. Dia masih remaja, kalau tidak salah usianya SMP kelas 3. Mungkin sekitar 14-15 tahun ya. Ya, dia bercerita dan saya waktu itu bertanya, pernah nggak sih kamu merasa sedih? Pernah nggak sih kamu merasa bete gitu? Ya tentu saja pernah, Bu. Dia seorang menghafal Quran. Lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu sedih? Ya saya biasanya ambil air wudhu, lalu setelah itu saya menghela nafas, saya hembuskan, terus saya berdoa gitu. Apa doa kamu? Nah itu dia, Bu. Karena saya sama Allah kalau menghafal Quran itu merasa begitu dekat dengan Allah. Kadang ketika kita ingin melakukan keburukan itu diingatkan oleh Allahnya begitu cepatnya. Jadi ketika saya mau berdoa itu pasti kamu nggak boleh ya berdoa yang buruk gitu. Berdoa yang baik. Berdoa yang baik bagi dirimu, juga berdoa yang baik bagi orang yang menyakitimu gitu. Suatu ketika dia pernah entah barang di lemarinya itu hilang gitu ya. Dan dia sakit hati gitu, sakit hati dan dia berdoa kepada Allah selepas dia sholat. Ya Allah, aku ingin orang itu ketahuan siapa temanku yang mengambil gitu. Aku pengen dia sakit perut gitu ya. Ternyata itu langsung dikabulkan sama Allah. Jadi dia merasakan, ya Allah, kalau kita begitu bisa dekat kepada Allah, kita mencapai derajat takwa gitu ya. Doa apapun dengan mudahnya akan dikabulkan sama Allah. Tapi akhirnya dari situ dia belajar. Saya tidak mau lagi, Bu, berdoa yang buruk. Karena setelah itu saya tahu siapa teman saya yang sakit perut, akhirnya ketahuan gitu. Oh, dia berarti yang mengambil barang milik saya gitu. Tapi sudah saya maafkan gitu. Yang kedua, ketika dia mendapatkan kesulitan dari pengalaman nyatanya, lalu kamu berdoa seperti apa? Saya yakin saja, Bu, bahwa doa itu akan dikabulkan. Jadi ketika saya tidak mendapatkan waktu itu guru ngaji yang bisa mengajarkan dia lebih baik, yang lainnya sudah dapat dan dia sendiri tidak dapat. Dia saat itu kecewa, dia saat itu sedih. Tapi dia berdoa, ya Allah, berikan aku yang lebih baik gitu. Jadi dia selalu berpikir positif bahwa ketika hal negatif itu mengenai diri dia, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi kalau yang itu pilihan dari Allah, pasti itu yang terbaik buat diri kita. Dia yakin seyakin-yakinnya. Dan alhamdulillah selepas dia sholat asar, seorang syekh, karena di sana dia diajarkan hafalan Quran oleh seorang syekh, dan menghampiri dia gitu. Apakah kamu mau saya ajarkan bacaanmu biar lebih baik gitu. Dan itu tanpa dia minta. Allah langsung mengabulkan doanya. Bahkan pengalaman yang lain ketika ini kalau tadi seorang hafid, yang ini seorang hafizoh, jadi seorang putri gitu ya. Kebetulan orang tuanya itu berjualan dan mengabarkan bahwa hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Jadi hari itu sepi sekali pembeli gitu ya. Dikabarkanlah ke pondok bahwa, Dok, nanti akan ibu kirim ya, ini jualannya ibu tidak laku gitu ya. Nanti biar buat anak-anak pondok gitu.
dia bersedih gitu, dia bersedih bahwa ya Allah dagangan ibuku tidak laris gitu. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah semoga berilah pertolongan kepada ibuku gitu. Dan selepas asar ibunya mengabari tidak jadi dikirim makanan itu ke pondok karena tiba-tiba Allah datangkan pertolongan, ada yang memborong semua makanan dagangan ibunya. Jadi beliau langsung merasa begitu dekatnya kita dengan Allah. Kalau kita menjalankan perintah Allah, ternyata Allah begitu mudahnya mengabulkan semua permohonan kita. Dan ketika kita sudah berada di tahap yakin bahwa segala sesuatu itu pasti karena kehendak Allah, maka ketenangan yang akan kita rasakan. Jadi menjadi seorang muslim itu istilahnya mau dalam kondisi yang baik ataupun tidak baik sama-sama beruntungnya. Karena Allah mengajarkan kepada kita ketika kita diberi ujian bersabarlah, dan ketika kita diberi kenikmatan maka bersyukurlah. Nah, mari sobat muda kita sama-sama melatih diri kita agar menjadi pribadi yang sabar dalam menjalankan ibadah puasa ini, pribadi yang mudah bersyukur karena nanti ketika menjelang maghrib kita akan mendapatkan kebahagiaan yang belum tentu di luar sana orang bisa merasakan makanan yang begitu tersaji oleh orang tua kita. Kita harus banyak-banyak bersyukur karena masih bisa berbuka dengan makanan yang layak gitu ya. Nah, yang satu lagi sehat tadi ya, sehat secara fisik. Ini perlu juga sobat muda pahami karena biasanya kalau bulan Ramadan itu selepas sahur kita itu tergoda untuk tidur kembali, akhirnya bermalas-malasan di pagi hari gitu ya. Nah, alangkah baiknya kita merubah kebiasaan itu agar fisik kita juga ikutan sehat. Mungkin dengan beberapa remaja biasanya bareng-bareng gitu ya, jalan-jalan gitu ya. Mudah-mudahan nanti pandemi sudah semakin berakhir di bulan suci Ramadan ini sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan secara sosial gitu. Jadi olahraga kecil itu tetap dibutuhkan. Jangan terbawa rasa bermalas-malasan yang akhirnya bikin metabolisme dalam tubuh kita itu nggak bagus. Nah, itu bisa berpengaruh pada semangat diri kita, pada kesehatan fisik kita, pada rasa happy kita gitu. Jadi mudah-mudahan sobat muda bisa lebih meningkatkan ketakwaannya di bulan suci Ramadan ini, bisa meningkatkan rasa bahagianya bahwa ternyata menjaga kesehatan psikis kita itu sangat penting gitu ya. Dan yang terakhir menjaga kesehatan fisik kita juga. Begitu mungkin Pak Rahmat sebagai pengantar, mudah-mudahan bisa berdiskusi yang lebih mendalam gitu ya terkait beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa masuk. Oke, ya. Terima kasih Bu Erna atas pengantarnya tadi ya. Sepertinya sudah inti semua yang disampaikan tadi ya. Saya tertarik dengan kata-kata overthinking tadi ya. Memang overthinking itu kan sebelum ini kan kemarin saya juga Zoom sama anak-anak itu bahas tentang overthinking. Ini relate banget ya sama materi kita. Berarti memang overthinking itu membuat kita mental kita terganggu ya. Betul sekali. Tapi kan beda ya Bu, overthinking sama visioner itu beda berarti. Oh beda. Kan sama-sama mikir ke depan itu. Iya. Tapi mungkin yang overthinking itu terlalu berlebihan ya. Bahasanya anak muda mungkin lebih lebay gitu. Sayangnya lebih mengarah ke negatif. Kalau yang visioner biasanya itu lebih ke positif. Gitu. Jadi memang sesuatu nggak boleh berlebihan ya. Iya, betul. Kulu wasrobu wala tusrifu ya. Betul. Makan dan minum jangan berlebihan. Tapi tidak hanya untuk makan dan minum, tapi segala hal ya Bu. Iya, dilarang untuk berlebihan. Dan ini juga dijelaskan oleh Bu Irna. Intinya kita adalah terkait takwa tadi ya. Betul. Takwa, kemudian bahagia dan juga sehat. Berarti memang meskipun kita berpuasa ya Bu ya, kita memang harus tetap olahraga berarti. Betul. Tapi olahraga yang dianjurkan apa Bu ya? Mungkin ringan. Mungkin lebih olahraga yang ringan ya. Kayak misalkan habis sahur biasanya anak-anak remaja itu kan jalan-jalan ya ke sama teman-temannya gitu, satu geng di daerah rumahnya gitu ya, yang mungkin jaraknya nggak terlalu jauh sehingga ketika pulang dia sudah merasa cukup berkeringat, dan jalan pagi itu ternyata memang sangat besar manfaatnya buat kesehatan tubuh kita. Jadi jangan yang mungkin, atau kalau ada yang mau bersepedaan pun mungkin jaraknya yang dikurangi. Jadi rutenya yang tidak terlalu jauh gitu. Atau jangan olahraga yang berat gitu ya. Kadang kalau berat gitu godaannya gini nih sobat muda. Ketika sudah misalkan ya dia main bola menghabiskan energi terlalu banyak gitu ya. Kitanya udah berusaha untuk menahan diri gitu untuk semoga cepat
azan maghribnya, padahal itu baru sekitar ba'da asar gitu ya, mungkin sekitar 1 jaman lagi baru waktunya berbuka gitu. Terus mungkin beberapa teman ada yang bilang, aduh kita ini aja yuk, mampir warung yuk gitu ya, kita minum, nanti di rumah ya orang tua taunya kita puasa. Nah, jangan sampai itu terjadi sama diri kita, karena sekalipun orang tua kita tidak tahu, tapi kan Allah yang maha tahu. Allah selalu mengikuti kita. Allah pasti mencatat semua perbuatan kita. Jadi melatih diri kita untuk jujur pada diri kita sendiri. Jadi kalau sobat muda tergoda dengan mungkin lingkungan atau teman yang wes nggak apa-apa, wes ngombe sithik wae rapopo gitu ya, ya tetap batal puasanya gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kalau ada tawaran seperti itu ditolak dengan halus. Maaf, aku kan puasa bro gitu ya. Aku raoleh no, kok batal puasaku eman-eman dari pagi loh, aku wes puasa gitu ya. Jadi harus berani berkata tegas, harus berani berkata tidak untuk sesuatu yang memang itu tidak baik bagi diri kita. Terapi asertif ya, Bin. Iya, walaupun kadang gini Pak Rohmat, godaannya itu kadang dibilang oleh temennya yang menggoda itu, alah kowe ngono wae kowe rawani, cemen mentok kayak gitu ya biasanya anak-anak muda. Nah, kadang itu yang perlu kita luruskan gitu. Ya, nggak apa-apa lah dibilang cemen, tapi sebenarnya di mata Allah kita itu orang yang hebat gitu. Dibilang kok nggak beranian toh kamu gitu ya, tapi di mata Allah kita adalah orang yang pemberani membela kebenaran gitu. Mudah-mudahan sobat muda dimudahkan untuk menjaga hal-hal seperti itu. Oke, terima kasih Bu Erna. Kita langsung ke tanya jawab saja ya Bu Erna, terkait tema pada kali ini, bahagia dengan berpuasa. Ya. Sebenarnya kenapa sih Bu kita diharuskan atau dianjurkan untuk bahagia dalam berpuasa? Apa sih manfaatnya dalam sisi psikologi? Oke. Pertanyaan menarik nih. Biasanya anak-anak remaja itu kadang suka bad mood, betul nggak sih? Betul. Nah, gimana sih berarti cara ngatasi bad mood agar bad kita? Mood itu termasuk mentalnya terganggu ya? Iya, jadi itu termasuk gangguan mental ringan gitu. Jadi kenapa kita harus bahagia? Karena bahagia itu sangat penting. Bahagia itu wujud dari kita bersyukur juga. Bersyukur. Jadi walaupun kondisi kita lagi dalam kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang tadi bad mood saya contohkan gitu ya, tapi kita berusaha membahagiakan diri kita. Caranya bagaimana? Tadi nge-set pikiran kita dulu. Karena semua itu berawal dari pikiran. Kalau boleh saya anjurkan, sugesti pikiran iya, gitu ya. Kalau boleh saya anjurkan nih kepada sobat muda dalam cara mengeset pikiran ini gini. Mungkin sobat muda pernah ngerasa bahwa ini tuh sesuatu yang tidak menyenangkan buat aku. Pokoknya aku nggak suka dengan cara seperti ini gitu ya. Itu berarti kita dikendalikan oleh pikiran. Yang harus kita lakukan adalah kita yang mengendalikan pikiran. Anggap pikiran itu seperti bola kecil yang bisa dalam genggaman kita. Jangan pikiran itu lebih besar dari kita dan mengendalikan seluruh diri kita. Jadi bayangkan saja gitu ya dalam pikiran kita bahwa pikiran itu hanya sebagian kecil toh. Kan teman-teman atau sobat muda itu sudah belajar biologi ya tentang susunan otak kecil, otak besar kan hanya seberapa besarnya, sangat kecil sekali ya. Kita bayangkan bahwa pikiran kita tuh hanya sekecil itu dari besarnya diri kita. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengendalikan pikiran kita agar mengarahnya ke hal yang baik. Mengendalikan pikiran kita agar kecenderungannya tuh ke arah yang positif. Nah, ketika kita tidak mengendalikan pikiran atau tadi yang saya imajinasikannya sebagai bola tadi ya, bola kecil itu, maka dengan senang hati si pikiran yang akan mengendalikan kita. Jadi kadang pikirannya mau ke kiri, kita ikut ke kiri. Pikirannya mau ke bawah, kita ikut ke bawah. Jadi kita kayak diombang-ambingkan oleh pikiran. Itu namanya kita dikendalikan oleh pikiran. Maka sobat muda harus mulai, pikiran itu hanya sebagian kecil nih dari diriku. Maka aku yang harus mengendalikannya. Jadi ketika ada hal-hal negatif, bad mood tadi itu langsung di setnya. Ngapain aku lama-lama bad mood? Rugi banget ya gitu kan. Ngapain nih aku lama-lama kayak gini? Kayaknya ini nggak menguntungkan deh bagi diriku. Aku harus cepat move on. Nah ini dia menarik sekali. Kalau sobat muda lagi patah hati atau lagi kecewa atau lagi sakit hati atau lagi pokoknya perasaan-perasaan negatif itu ya, cepatlah untuk move on. Bu, nggak bisa, soalnya sakitnya itu terlalu dalam. Biasanya kayak gitu kan ya. Nah, itu caranya gimana gitu? Maafkanlah. Jadilah seorang pemaaf. Karena dengan memaafkan, maka kita akan plong. Maka kita akan merasa lebih lega dengan kita memaafkan. Bu, udah dimaafkan dia mau ngulangi lagi. Nah, biasanya sobat muda pernah punya pengalaman seperti itu. Allah saja maha pemaaf.
Masa sih kita harus bersombong diri, tidak mau memaafkan kesalahan teman kita, kesalahan orang tua kita, atau kesalahan guru kita. Kita harus memaafkan. Bagaimana cara memaafkannya? Biasanya kalau saya itu sebelum tidur gitu ya, nah, teman-teman bisa coba merilekskan diri gitu ya. Jadi kayak bermuhasabah diri gitu ya. Aku akui sih aku lagi kesel nih sama orang tuaku misalkan. Aku kesel banget tadi aku dimarahin padahal itu bukan kesalahanku. Kesalahannya kakakku kenapa aku yang disalahin, atau kesalahan adikku aku meneh sing disalahke gitu biasanya ya anak-anak remaja permasalahannya. Nah, kita maafkan. Oh, bagaimanapun orang tua itu sudah melahirkan aku ke dunia. Ibuku tuh pasti repotnya minta ampun. Cari hal-hal positif, hal-hal baik dari orang yang menyakiti kita. Itu salah satu tips yang bisa kita lakukan agar kita tidak dikuasai oleh emosi yang negatif. Nah, ketika kita tahu bahwa oh ya udah berarti aku harus memaafkan, tarik nafas sambil beristighfar. Ya Allah, Engkau saja Maha Pengampun. Sombong sekali kalau aku tidak memaafkan kesalahan orang yang menyakitiku. Nah, ketika itu sudah, kita akan lebih tenang, lebih lega gitu ya. Lalu sugesti positif itu tadi Pak Rohmat. Sugesti positif dalam pikiran kita. Mungkin sobat muda agak bingung, Bu, sugesti itu apa sih Bu? Jangan-jangan kayak uyaku ya Bu, aku disugesti gitu ya. Nah enggak, sugesti itu kita memasukkan kata-kata positif, kalimat-kalimat positif dalam pikiran kita. Misalkan contohnya namanya siapa ya kira-kira? Salah satu nama murid deh Pak Rohmat. Ini murid SMP. Di sini ya, murid SMP di sini. Ini Danis, oke. Danis ingin mensugesti dirinya gitu ya. Nah, Danis berkata pada Danis. Jadi Danis berkata pada dirinya sendiri. Berkatanya seperti ini contohnya. Danis, aku tahu bahwa kamu sedang kecewa gitu. Jadi si Danis itu aku berkata dengan saya si Danis juga gitu ya. Jadi tapi aku sudah memaafkan gitu. Memaafkan karena mungkin orang tuaku tadi sedang banyak pikiran dan lain sebagainya. Nah, setelah itu sugesti positifnya gini, mulai hari ini dan seterusnya Danis berjanji bahwa Danis akan mudah menjadi pribadi yang pemaaf. Mulai saat ini dan seterusnya Danis berjanji akan lebih melatih diri Danis untuk bisa membantu orang tua misalkan. Mulai detik ini dan seterusnya Danis berjanji akan menjaga sholat dengan lebih baik gitu. Mulai detik ini dan seterusnya Danis berjanji akan menjadi orang yang lebih baik, lebih bersemangat dan lebih bahagia. Habis itu berikan senyum untuk diri kita. Dan insya Allah dengan seperti itu kita akan lebih merasa fresh. Nah, tips yang lainnya, beberapa remaja itu punya cara tersendiri untuk menaikkan moodnya ketika dia lagi bad mood atau dalam kondisi yang tidak happy tadi. Contohnya, ada yang dia sukanya pelariannya ke kuliner. Jadi biasanya makan. Oh iya. Jadi kalau lagi bad mood, aku harus makan yang enak nih. Pokoknya kalau udah enak nanti aku pikirannya lebih plong gitu ya. Kalau bad moodnya sedang berpuasa, Bu? Nah, kalau bad moodnya sedang berpuasa, itu dia. Jadi ketika sedang berpuasa, tentu tidak boleh kita larinya ke kuliner ya. Jadinya nanti langsung batal puasanya. Nah, jadi tapi harus diwaspadai juga yang suka lariannya ke makanan itu akan sangat mungkin rentan untuk obesitas ya. Betul. Jadi harus sangat diperhatikan gitu ya. Jadi kalau ketika lagi bad mood, kita lagi berpuasa, lakukanlah hal-hal positif. Kalau kamu sukanya dengan melihat tayangan YouTube motivasi, lihatlah tayangan YouTube yang bisa memotivasi. Kalau kamu sukanya membaca buku komik, carilah buku-buku komik yang banyak memberikan motivasi. Kalau kamu sukanya mungkin menulis, curhatlah. Kamu harus punya buku diary atau buku agenda yang mungkin kalau perlu ada privasinya kamu kunci gitu ya. Tumpahkan semua keluh kesah emosimu dalam buku itu. Kebad moodanmu gitu ya, dengan berbagai hal yang tidak menyenangkan, tumpahkan di situ, maka akan lebih plong. Atau kalau kamu sukanya bercerita kepada sahabatmu, ceritakan, tapi yakinkan bahwa dia adalah orang yang bisa kamu percaya. Karena beberapa permasalahan remaja udah cerita ke sahabatnya ember, akhirnya cerita kemana-mana, jadi masalah yang lebih besar. Nah, kita harus menjaga kerahasiaan sahabat kita gitu ya. Jadi itu yang harus selalu dijaga. Kita kan juga nggak mau ketika kita curhat, terus curhatan kita disebarluaskan. Maka kita harus menjadi diri kita yang juga mencontohkan seperti itu. Jadi kalau kamu pengen dipercaya sama orang, kamu harus bisa menjadi orang yang dipercaya dulu oleh teman-teman atau sahabatmu. Jadi seperti itu mungkin Rohmat. Berarti ya tergantung diri kita sendiri yang betul. Tahu bagaimana cara
untuk mengubah bad mood kita Iya. menjadi semangat lagi itu yang tahu ya diri kita Diri sendiri. kita sendiri, iya. Berarti kita harus mengenal diri kita sendiri dulu ya. Betul. Termasuk tadi ada apa self talk ya berarti ya. Iya, Berbicara betul. dengan Berbicara sugesti. dengan iya, berbicara dengan diri kita. Itu harus sugesti diulang-ulang terus positif. atau gimana itu Bu? Iya, betul. Jadi Diulang-ulang itu terus ya? seperti ngecas HP ya, sobat muda. Kan HP kita itu ada masa batas waktu dia Baterai lemah. ini ya lowbatnya ya. Lowbat, Ya, ya. ketika lowbat kita pasti cepet-cepet cari charger ya. Sama halnya dengan diri kita. Ketika kita lagi bad mood, berarti itu dalam kondisi kita lagi butuh dicas nih. Dicas. Ngecasnya itu bisa berbagai cara. Salah satunya yang tadi saya sampaikan dengan mensugesti diri kita, atau beberapa ada yang, Bu, saya biasanya pengennya teriak, Bu. Ya, cari tempat yang sunyi untuk bisa berteriak. Biasanya para pendaki gunung. Di atas gunung. Wah, itu menarik sekali. Bisa sebebas-bebasnya teriak tanpa ada tetangga yang protes ya. Tapi jangan di rumah teriaknya, nanti tetangga heran, ada apa gitu ya. Seperti itu. Jadi silahkan teman-teman bisa memahami dirinya, mencari kira-kira terapi diri yang seperti apa sih yang bisa bikin aku cepat move on, terapi diri seperti apa sih yang bisa bikin aku lebih cepat happy-nya lagi gitu loh. Jadi setiap orang itu pasti akan merasakan yang namanya rasa kecewa, sakit hati, sedih. Manusiawi ya. Itu sangat manusiawi. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita mau berlama-lama dengan kondisi negatif itu, atau kita mau cepat bangkit. Nah, itu yang harus teman-teman upayakan. Iya. Nah, satu hal lagi, kita tidak bisa loh teman-teman mengendalikan seluruh teman-teman kita atau orang tua kita atau guru-guru kita untuk selalu berkata dan bersikap baik pada kita. Kita kan nggak bisa dong bilang gini, Pak Rohman, teman-teman semuanya nggak boleh ya berkata buruk sama aku, harus baik semuanya loh, aku tuh nggak bisa dengar kata-kata buruk gitu, aku nggak bisa dibully gitu. Kita nggak bisa. Mereka punya pikiran sendiri-sendiri, punya kepala sendiri-sendiri, punya stimulus sendiri-sendiri, atau istilahnya mereka mau bertindak apapun itu hak mereka gitu ya. Tetapi kita juga punya hak untuk memfilter, atau istilahnya ketika ada hal-hal negatif dari orang-orang di sekitar kita, kita bisa memberikan responnya yang positif gitu loh. Bu, bagaimana bisa orang nyakitin kita, kita respon positif? Bisa, kalau kitanya sudah bisa mengendalikan diri kita. Jadi kita akan, teman-teman bisa bayangkan botol aqua yang ada airnya, air mineral lah ya. Air mineral. Itu kalau diaduk dilemparkan atau dibanting-banting atau dikocok-kocok gitu ya. Ketika dibuka akan tetap tenang tidak? Tidak. Bandingkan dengan air soda. Ketika kita banting, ketika kita kocok dengan kerasnya, ketika kita buka, apa yang terjadi? Berat. Pasti akan keluar isinya. Ya, itu bedanya orang yang asertif dan tidak asertif. Yang air mineral tadi, dibantingnya kayak apa, ketika kita buka tutupnya, dia akan tetap tenang. Jadi akan jadi orang yang slow gitu ya. Jadi orang yang kasarannya mungkin terserah kamu mau ngapain, mau komen yang buruk sama aku, toh aku tidak akan itu menyerang hatiku gitu ya. Aku tetap bisa enjoy, yang penting aku tidak merugikanmu gitu. Tapi kalau orang yang tadi tidak asertif tadi, seperti air soda tadi, ketika disinggung sedikit gitu ya, diomongin dikit, dibully dikit, nggak terima, langsung dia keluar. Ini orang yang merugi. Kenapa merugi? Dia akan merugikan dirinya, juga merugikan orang lain. Jadi kita melatih diri kita agar menjadi air mineral yang tenang tadi. Walaupun begitu banyak cobaan atau mungkin bulian dari orang gitu ya. Kalau kita mau menyadarkan orang itu, pakai cara yang dewasa, pakai cara yang bijak. Jadi kasih tahu, saya tidak suka ya kamu berkata seperti itu. Itu bukan perkataan yang baik. Kita boleh mengatakan seperti itu, tapi jangan bersikap temperamental. Karena itu merugikan kita. Gitu. Tadi terkait pengendalian diri juga ya. Iya. Oke. Selanjutnya nih Mbak, biasanya kan kalau kita berpuasa, khususnya anak-anak itu kan biasanya menyambut dengan happy. Iya. Tapi ada beberapa anak itu ketika mau berpuasa itu kok kayak merasa terbebani ya, Wah lah puasa meneh, luwe meneh kayak gitu. Dia apakah termasuk mentalnya terganggu kayak gitu? Iya. Kalau dibilang mentalnya terganggu itu belum sampai ke tahap mental terganggu. Tapi memang itu berarti
kurang bersemangat Kurang gitu ya. bersemangat. Nah, itu perlu disemangati teman-teman, karena bagaimanapun ketika ada kita tuh wajib menyambut bulan Ramadan dan menjalani bulan Ramadan itu dengan penuh kebahagiaan. Karena bulan ini dalam 1 tahun hanya 1 bulan ini yang penuh keberkahan. Betul. Dimana ketika kita melakukan kebaikan itu berlipat ganda. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini gitu. Rasul aja sampai akan menangis di Ramadan yang terakhir karena beliau menyadari bahwa itu adalah Ramadan terakhirnya gitu. Kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa, kesempatan untuk mengumpulkan pahala itu akan hilang ketika kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kita wajib untuk mensyukuri gitu ya, kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah dalam menjalani bulan penuh kesucian ini. Dan kenapa sih ada sebagian remaja yang merasa terbebani itu tadi gitu, kok jadinya nggak happy? Satu, karena belum memahami makna Ramadan bagi diri dan kehidupannya gitu ya. Jadi masih menjalankan Ramadan itu sebatas ya sudah rutinitas wajib saja. Aku harus puasa, nanti bukanya saat maghrib, nanti harus bangun sahur gitu ya. Jadi hanya rutinitas yang tidak secara fisik saja gitu ya. Ya makanya teman-teman sobat muda semua ini tuh perlu sekali untuk memahami makna Ramadan itu gitu. Karena kan saat ini sobat muda semua sudah berada di tahap remaja, bukan anak-anak lagi. Mungkin sangat mungkin kalau anak-anak masih bisa berpikir gitu, aku nggak senang puasa itu kan lapar, haus gitu ya. Itu konsepnya anak-anak seperti itu. Nah, yang remaja itu harusnya sudah levelnya udah naik. Berpikirnya juga harus layaknya seperti seorang remaja. Nah, bahkan masa remaja itu dibilang masa yang emas loh. Masa yang emas kenapa? Karena kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik, kita akan menjadi orang yang merugi. Tapi kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Jadi sebenarnya masa remaja ini masa investasi buat masa depannya sobat muda semua. Jadi harus menyambut Ramadan atau menjalani Ramadan kali ini tuh dengan penuh kebahagiaan. Dan kalau tidak bahagia, cepat dicas. Aku harus cepat bahagia. Caranya gimana? Cari teman-teman, lingkungan, atau cari guru yang kamu percaya untuk bisa membantu mencas diri kita. Jadi kalau kamu lagi merasa, kok saya nggak semangat ya, sharing sama guru yang kamu percaya atau sobat yang kamu percaya bahwa kok aku ngejalanin Ramadan ini kayak kosong gitu ya, kayak nggak ada maknanya gitu ya. Dengan kamu bertanya kepada orang yang tepat, sahabatmu yang soleh, sahabatmu yang soleha, atau guru yang kamu idolakan, maka itu akan memudahkan kamu untuk mengecas. Jadi gini loh, akhirnya kamu diberi pemahaman, diberi semangat, dan itu akan sangat membantu. Begitu. Ya, berarti ya di bulan Ramadan ini kan kita harus semangat ya dalam menjalankan berpuasa, karena memang bulan Ramadan itu bukan bulan yang sama seperti bulan-bulan lainnya ya, berbeda. Betul. Bulan istimewa ya. Istimewa, banyak keutamaan, banyak manfaatnya juga. Jadi bagi sobat ya, saya manggilnya sama nih, sobat muda tetap semangat ya. Kalau lagi low bed segera dicas ya, agar tetap semangat lagi. Oke, selanjutnya Bu, ini ada pertanyaan, apakah berpuasa itu bisa menjadi solusi untuk terapi? Oh iya. Misalkan ada orang sakit mah, kemudian berpuasa jadi sembuh. Iya. Itu ada. Bisa. Betul. Hasil penelitian pun sudah banyak yang membuktikan bahwa puasa itu ternyata sebenarnya memberikan kesempatan kepada tubuh kita. Kalau kita di 11 bulan sebelumnya, itu kan kita makan apa aja, minum apa aja, sesuka hati kita gitu ya. Sebenarnya makanan dan minuman yang masuk itu kan tidak semuanya bergizi, betul nggak? Betul. Apalagi sekarang sudah banyak makanan instan dan serba yang mengandung pengawet dan lain sebagainya gitu ya. Itu kita masukkan. Jadi nggak cuma sekedar karbohidrat dan kandungan yang lainnya saja yang kita masukkan, tapi juga racun masuk dalam tubuh kita. Nah, ketika berpuasa itu sebenarnya memberikan kesempatan tubuh kita untuk beristirahat dari segala racun-racun yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Selama 11 bulan kita masukin berbagai jenis makanan dan minuman. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa apakah bisa puasa itu sebagai terapi? Sangat bisa. Bahkan tidak hanya sekedar terapi bagi kesehatan fisik kita, tapi juga kesehatan psikis dan kesehatan rohani kita. Jadi gini, kalau kesehatan fisik, tadi contohnya Pak Rahmat sebutkan sakit mah. Ya. Saya itu sakit mah Bu, jadi saya nggak kuat puasa. Nah itu pemahaman yang salah. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ketika kita sakit mah, itu pasti salah satu faktor penyebabnya adalah makan yang tidak teratur, makan yang sembarangan, dan juga terlalu stres.
Nah, teman-teman harus waspadai juga, terlalu stres itu bisa meningkatkan asam lambung yang akhirnya menyebabkan sakit mah pada diri kita. Nah, maka cara mengatasinya salah satunya dengan berpuasa. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mau makan sahur. Itu sebenarnya manfaatnya sangat-sangat besar. Banyak keberkahan di saat kita melakukan makan sahur. Tapi kebanyakan sobat muda itu agak bermalas-malasan saat sahur. Jadi milih, aduh nggak deh, nggak usah sahur aja nggak apa-apa gitu ya. Ya sahurnya malah di malam sehari sebelumnya. Iya, bahkan tengah malam gitu ya, masih begadang gitu, Iya. udah sahur aja deh sekalian gitu. Padahal itu keberkahan sahur itu adanya di detik-detik terakhir. Betul. Jadi menjelang subuh. Iya, sebelum waktu imsak istilahnya kalau di kita itu justru banyak keberkahannya gitu. Dan nggak perlu juga makan yang terlalu berlebihan. Sebenarnya Rasulullah mengajurkan kepada kita malamnya kita bisa kurma gitu ya dengan jumlah yang ganjil, kita rendam dengan air, kita biarkan, kita tutup, jangan lupa ditutup. Nanti saat sahur kita disuruh meminum itu luar biasa. Keberkahannya, menjaga kesehatan fisik kita, bahkan bisa menyembuhkan sakit mah tadi itu. Nah, nanti ketika berbuka puasa jangan kita balas dendam gitu ya. Kan tadi udah seharian kita menahan lapar dan haus, setiap kali kita melihat, aduh itu kayaknya enak ya es campur, oh itu enak ya kayaknya kebab, ini enak martabak juga enak deh kayaknya, terus kita makan semua. beli semua gitu, itu kita hidangkan gitu. Padahal perut kita itu punya kapasitas yang terbatas gitu. Jadi nggak mungkin semua itu bisa kita makan sekaligus gitu ya dalam waktu yang bersamaan. Maka tadi seperti Pak Rahmat bilang, jangan berlebihan. Jadi kalau memang teman-teman lagi pengen ini, pengen itu, dibuat aja agendanya. Katakan sama orang tua, Bu, aku lagi pengen kebab, tapi besok aku pengen ini ya, besoknya lagi aku pengen ini ya. Jadi jangan saat itu bilang gini, Bu, hari ini aku pengen buka pakai kebab, pakai martabak, pakai makanan-makanan yang favorit kita. Nah, jangan sekaligus seperti itu. Jadi diberi jeda atau besok ganti yang ini ya, makanan pembukanya dan lain sebagainya. Itu perlu diatur. Nah, kalau tidak berlebihan, insya Allah akhirnya tubuh kita bisa merefresh gitu ya. Oh, ternyata ada jeda untuk tidak makan dan minum itu mengistirahatkan organ dalam tubuh kita sehingga akhirnya bisa pulih dari racun-racun yang tidak baik yang kita makan di bulan-bulan sebelumnya. Begitu Pak Romo. Jadi 1 bulan itu merupakan terapi juga ya, iya, berpuasa itu. Betul, sangat menjadi terapi bagi fisik kita. Dan kalau dibilang kenapa bisa disebut sebagai terapi rohani? Karena biasanya amalan-amalan di bulan Ramadan itu kan begitu banyak pelipat gandaannya, sehingga banyak yang berlomba-lomba untuk aku harus ngapalin lebih banyak atau harus hatam lebih banyak gitu ya. Aku harus menjalankan ibadah wajib sekaligus ibadah sunnah yang lebih banyak gitu, sehingga rohani kita itu semakin dekat sama Allah, semakin bahwa ya Allah ternyata begitu nikmatnya ya bisa dekat dengan Engkau, begitu tenangnya ya, begitu damainya ya rasanya, seperti itu. Jadi teman-teman, indikatornya kalau sudah merasa tenang, merasa damai dan dekat sama Allah, berarti kita sudah mendapatkan kenikmatan rohani di bulan Ramadan gitu. Berarti di bulan Ramadan ini kita harus senantiasa fastabiqul khairat ya Bu ya. Iya, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kita. Kebaikan iya. Jadi khairat. Mungkin dalam satu geng gitu ya, buat kayak sayembara kecil gitu. Yuk yang jusnya paling banyak nanti berarti dia dapat traktiran paling enak sesuai makanan kesukaannya. Misalkan ketika nanti udah masuk sekolah kembali. Jadi itu sebagai penyemangat aja sih. Jadi atau yang bisa menghafalkan jusnya bertambah gitu ya, bertambah dan dia paling banyak dalam geng itu nanti dapat reward nih dari guru agamanya. Entah itu rewardnya hanya semacam medali yang dibuat secara kreatif oleh gurunya, itu udah sesuatu yang sangat berarti bagi para remaja. Penghargaan ya. Iya betul. Tapi ada beberapa remaja itu kan berlomba-lomba khatam Quran. Iya. Nanti setelah khatam Quran ya udah kita makan-makan bersama, itu kan berarti termasuk reward juga ya. Betul. Agar semangat dalam beribadah. Iya, benar. Oke, ini terakhir nih Bu Erna. Iya. Bagaimana sih tips agar kita selalu enjoy, selalu bahagia dalam menjalankan puasa? Ini untuk sobat muda SMP Al-Kausar. Oke, baik sobat muda SMP Al-Kausar yang saya cintai dan saya banggakan gitu ya. Tips agar kita bisa selalu happy, bisa selalu sehat dan bisa selalu takwa di bulan Ramadan ini. Yang tadi saya katakan pertama adalah banyak-banyak beristighfar. Karena istighfar itu kita memohon ampunan kepada Allah, dan ketika Allah mengampuni
dosa-dosa kita, maka secara otomatis insya Allah Allah akan mengabulkan segala permohonan kita yang terucap maupun tidak terucap, karena Allah adalah maha segalanya, maha tahu gitu ya. Yang kedua, banyak-banyaklah berpikir positif. Jadi ketika teman-teman mulai ada pikiran negatif, mulai ada buruk sangka, mulai ada rasa was-was, kecemasan, overthinking, segera mencas diri kita, menterapi diri kita dengan berpikir positif gitu ya. Dan tiga, teman-teman harus selalu menjaga kesehatan fisik dengan cara kita harus memaksakan diri kita agar mau berolahraga, jangan bermalas-malasan. Contohnya ketika habis sholat subuh kita bisa berjalan ringan gitu ya dengan beberapa teman kita. Juga misal olahraga senam-senam ringan di rumah pun masih bisa kita lakukan. Yang penting kita sudah merasa bahwa kita sudah berolahraga dan itu sudah bisa membuat kita merasa lebih berkeringat, sehingga kesehatan fisik itu bisa membuat kita menjadi lebih sehat dalam menjalani ibadah Ramadan. Mungkin begitu Pak. Oke gitu ya. Jadi sobat muda semuanya, itu tips dari Bu Irna tadi ya terkait agar kita senantiasa happy, ceria dan bahagia dalam menjalankan ibadah puasa. Oke, yang terakhir mungkin ada closing statement dari Bu Irna ataupun motivasi untuk sobat-sobat semuanya. Baik. Untuk mengakhiri kajian kita pada hari ini. Ya. Matur nuwun sangat Pak Rahmat atas kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan closing kepada sobat muda semua. Mari sobat muda semua, kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa Ramadan kali ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh rasa untuk meningkatkan ketakwaan kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang selalu bahagia, selalu takwa dan selalu sehat. Tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, insya Allah Allah akan mudahkan kita lewat pembelajaran kita di bulan penuh suci ini dengan kebermanfaatan yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, juga lingkungan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga yang sedikit ini bermanfaat dalam kajian rutin Ramadan yang diadakan oleh SMP Al-Kausar. Semoga teman-teman mendapatkan kemudahan, keberkahan, dan selalu menjadi pribadi yang sehat, pribadi yang takwa dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Ernawati atas materi yang disampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga kajian rutin remaja kita pada kali ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya siswa-siswa SMP Muhammadiyah Al-Kausar. Meskipun belum bermanfaat untuk sekarang, bisa bermanfaat untuk hari-hari selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Irna sekali lagi, dan kita sampai ke penghujung acara yaitu penutupan. Dari saya selaku moderator, apabila ada salah kata, ada salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.